Dia bilang hebat anak kelahiran Indonesia. Oke, sekali lagi saya mau tekankan bahwa saya bukan kelahiran Indonesia. Saya kelahiran Sabah, original Sabah, dan Sabah itu berada di Malaysia. So, warga asing ada sebab dijemput sama orang tempatan. Yang menggaji warga asing itu orang tempatan. Jadi yang memajukan negara Malaysia itu masyarakatnya. Aku peliklah dengan warga asing ni tak habis-habis nak kritik asal dan peraturan yang kerajaan Malaysia buat. Sepatutnya kamu kritik negara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video netizen Konoha dipermalukan oleh orang Sabah, geng. Yang sok taunya bahwasannya dia, netizen Konoha ini mengklaim bahwasannya orang Sabah itu, geng, ya kan kuat-kuat naik gunung membawa barang di belakangnya. Pasti kalian tahu kalau pernah nampak orang Sabah membawa barang naik ke atas bukit ataupun naik ke atas gunung, geng. Dan itu sangat power sekali, geng. Dan apa komentar komentar netizen Konoha? Hebat sekali dan kuat sekali keturunan Indonesia. Dan disitulah dia menjelaskan tentang bahwasannya saya bukan orang Indonesia ataupun bukan keturunan orang Indonesia, tapi saya adalah di Sabah. Jadi Sabah itu adalah Malaysia. Waduh, malunya setengah mati di situ, geng. Makanya kalau berkomentar jangan asal komentar. Kalau di bagian seperti ini malu sendiri, geng. Kayak gitu, geng, ya. Jom kita simak bersama-sama seperti apakah orang Sabah ini yang Ikinya sangat kagum sekali kepada orang Sabah. Nah, buat kalian orang-orang Sabah, silakan tunjukkan komentar di bawah kalian. Silakan komentar yang dekat Kinabalu tentunya, geng, ya. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Tengok, geng, orang Sabah-Sabah. Ini memikul namanya, ya. Memikul barang. guys. Pemuda ini viral. Menurut Ikinya, soalnya di TikToknya tuh viral sekali, di TikTok. Lihat. Membawa apa? Pintu. Mencabar. Memang mencabar angkat begini tinggi. Siapa yang cakap senang tuh? Kau pergi angkat. Iya. Wow. Oke, sampai situ. Lihat. Nah. Wow. Oke. Guys, sekarang kita berada di berapa camp nih? 7.3 guys. Dengan ada lanjang, guys. Oke, ini kita angkat barang, guys. Pergi Gurukah 41 kilo. Mencabar. Oke. Mantap. Oke. Dengan kabus tebal, terbaiklah. Tenang is good. Oke, berat saya 50 kilo. Bolehkah kau angkat saya sampai puncak? Turun saya sendiri. Oke, nasihat dari saya, kalau mau naik Gunung Kinabalu, biarlah dari usaha kita sendiri. Oke, kalau mau minta angkat boleh, tapi saya bagi taulah dia tidak murah. Oke, sebab untuk angkat sampai puncak tuh bukan mudah, laluan dia bukan mudah. So begitulah, guys. Dan untuk turun pun memang susah. Jadi kau kena training, mental kuat. Oke. Apa semua yang penting sampai puncak dengan usaha sendirilah. Itu saja. Oke. Apapun tenang is good, dan
paling penting semangat. Oke, hello guys. Dia bilang hebat anak kelahiran Indonesia. Nah, ini ya. Oke, sekali lagi saya mau tekankan bahwa saya bukan kelahiran Indonesia. Saya kelahiran Sabah. Original Sabah. Dan Sabah itu berada di Malaysia. So, apapun kami di Sabah sebenarnya bukan mau tunjuk hebat, mau tunjuk kuat. Tapi kehidupan kami masa kecil memang agak mencabar. Di kampung apa-apa benda kena pikul sebab dulu belum ada jalan raya. Oke, kereta pun tiada, motor pun tiada. So, apa-apa barang untuk di rumah pun kami angkat sendiri. So, begitulah Sabah guys. Apapun tenang is good dan salam dari Gunung Kinabalu. Bye guys. Nah, ditekankan Kang Geng, itu orang Sabah. Orang Sabah itu berada di Malaysia, katanya geng. Wah, malu pasti malu yang komen karena banyak sekali yang komentar seperti itu. Wah, itu gunung di mana ya? Indonesia di sebelah mana? Seperti itu komentar-komentar daripada netizen Indonesia ataupun ya netizen Konoha ya, geng ya. Dia tidak bisa memahami bahasanya kayak gitu. Mencabar aja itu sudah bahasa Melayu ya, geng ya, ataupun bahasa Sabah kayak gitu juga ya, geng ya. Dan ini tekankan sekali lagi kayak gitu ya, memang orang Indonesia kuat-kuat kerja dan kuat-kuat sembarang kayak gitu kan ya. Dan itu seperti gunung-gunung juga seperti di Indonesia. Namun tidak semuanya di Malaysia ini tidak ada yang kuat, gak ada yang hebat kayak gitu. Sama saja Malaysia geng kayak gitu. Ada yang suka manjat gunung, ada yang suka naik pokok dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena kita adalah satu nenek moyang. Nah, akan ikinya reaction satu video lagi geng ya. Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang membuat diri kita malu sendiri. Nampak sekali SDM kita tuh rendah geng kayak gitu ya geng ya. Malaysia gak akan maju kalau gak ada warga asing. Itu pertanyaan itu ya. Ditanyakan kepada saya juga pernah banyak orang-orang seperti itu. Dan banyak orang-orang juga menanggapi warga asing. Tak tahulah tidak mau menyebut negara apa. Tentunya negara ikinya sendiri. Yaitu netizen daripada Indonesia gitu. Menyebut bahwasannya kalau gak ada warga asing, negara Malaysia gak akan maju. Hey watch. Warga asing yang datang ke Malaysia itu karena negaranya adalah negara maju. Nah, dipermalukanlah oleh warga Malaysia, geng. Kayak itu. Dibuat koyak lah netizen-netizen yang seperti ini, geng. Yang bertanya, yang menyibuk. Lebih baik menyibuk hal tentang negara kita. Ngapain menyibuk hal negara orang? Kalian pergi ke Malaysia, hanya apa? Mencari rezeki kan? Untuk menafkahi keluarga kan? Itu aja urusannya, gak usah. Waduh, malah mencabar pula. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Oke, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Ada yang tanya, Miss N, betulkah Malaysia tak akan maju tanpa warga asing? Jawaban saya tuh, kenapa pula? Warga asing ada sebab dijemput sama orang tempatan. Benar Yang sekali. menggaji warga asing tuh orang tempatan. Jadi yang memajukan negara Malaysia itu masyarakatnya. Bukannya kita. Kenapa kita tiba-tiba mau jadi pahlawan di negara orang? Benar. Betul nggak? Walaupun di negara sendiri kerja, kalau nggak digaji nggak mau. Kalau memang kenyataannya kita nih menjadi pahlawan yang memajukan negara orang, kita pulang kerja, majukan negara sendiri, nggak usah digaji, mau? Nah, nggak mau kan? Jadi jawabannya itu masyarakat Malaysia yang memajukan negara mereka sendiri dengan berpikiran terbuka menerima siapapun bekerja tanpa pandang bulu. Enggak lu itu ada dokumen, enggak lu tuh enggak ada dokumen diterima, ya. Jadi perpaduan di orang itu yang buat negara di orang maju. Jangan kamu tiba-tiba muncul ngaku-ngaku jadi pahlawan. Malaysia itu enggak bisa maju tanpa kita orang. Lu tidurnya kemiringan. Bangun, udah siang ya. Jangan dreaming, malu diliatin orang. Aku pelik lah dengan warga asing ni. Tak habis-habis nak kritik asal dan peraturan yang kerajaan Malaysia buat. Sepatutnya kamu kritik negara kamu. Kenapa di negara kamu tidak ada peluang pekerjaan dan
Kalau ada pun gajinya terlalu rendah kalau dibandingkan dengan Malaysia, sepatutnya itu yang kamu dahulukan, bukan kata mengkritik negara asing. Itu bukan tanggungjawab kamu. Dasar dan peraturan yang kerajaan Malaysia buat, tanggungjawab rakyat Malaysia untuk mengkritik, bukan tanggungjawab kamu. So kritik negara kamu sendiri, kerajaan kamu sendiri, kenapa tidak ada peluang pekerjaan di negara kamu, kenapa gaji terlalu rendah, dan kenapa warga kamu terlalu ramai ke luar negara berhijrah untuk mencari pekerjaan. Itu sepatutnya kamu utamakan dan jadikan apa-apa yang baik di negara asing, contohnya di Malaysia, sebagai panduan ataupun perangsang untuk mengembangkan diri kamu serta negara kamu. Bukan kata terus-menerus mengkritik negara orang apa yang kamu dapat. Sedangkan masa yang sama, warga kamu berduyun-duyun masuk ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Tanggungjawab kami lah untuk mengkritik negara kami, kerajaan kami, bukan tanggungjawab kamu. Tak kira lah apa kritikan pun. Malu, geng, malu. Tahu malu sedikit saja kayak gitu ya, geng ya. Jangan ikut-ikutan ketua kalian, apek tua tuh kayak gitu ya, geng ya. Tahu malu sedikit kayak gitu. Apa kapasitas sampai digituin? Apa kapasitas kamu untuk mengkritik negara asing kayak gitu loh? Heran nih kayaknya, geng, kayak gitu ya. Kita tuh apa ya? Banyak rakyat kita ataupun saudara-saudara kita, satu negara kita itu yang menumpang mencari makan di negara Malaysia kayak gitu loh. Jadi kita harus ya minimal hormat sedikit lah, tahu diri sedikit lah, berterima kasih sedikit, ya gak usah banyak-banyak, terima kasih sedikit dan tahu bersyukur lah kayak gitu ya, geng ya. Jadi kalau kita tuh sok tahu tentang hal negara orang, sok mengkritik juga, kritikan apapun, gak masuk, geng. Bukan urusan kita. Dan lagi, bukan kapasitas kita untuk mengkritik negara Malaysia yang kita tidak tahu undang-undang negara Malaysia. Kayak gitu loh. Kita tidak bersekolah dari kecil, kita tidak bersekolah di negara Malaysia. Kita bersekolah di Indonesia. Kayak gitu loh. Kesusahan kita yang kita tahu tiap harinya, keluhan-keluhan rakyat itu rakyat Indonesia gitu. Kenapa Anda mengkritik negara Malaysia kayak gitu? Dan buat warga asing Indonesia juga yang berada di Malaysia, inginnya bukan memojokkan ataupun menjelekkan warga asing Indonesia kayak gitu, bukan ya. Tapi marilah kita sadar diri bahwasannya kita menumpang di negara orang. Jadi tahu sendirilah cara menumpang seperti apa. Tahu berterima kasihlah, tahu rasa bersyukurlah. Kalau menumpang, kalau dibagi makan ini, ya udah ambil aja, terima aja. Malah kalian mau bagi enak, ya diusir kalian dari rumah tersebut. Seperti itu misalnya, geng. Jadi buat para netizen ya, janganlah terlalu rendah SDM-nya, IQ-nya anu sedikit aja ya. Jangan kalian ada pemimpin kalian, para konten-konten membawa kebencian tentang Malaysia, konten-konten keburukan negara Malaysia, kalian masukkan dalam hati atau pikiran sekalian. Kayaknya paham. Netizen-netizen seperti kalian ini ataupun oknum-oknum seperti kalian ini ya susah move on-nya kayak gitu loh, susah sekali, tidak berpandangan luas, berpandangan sempit. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Bikinnya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.